Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Aset Produktif. Kali ini, kita akan membedah topik tentang bongkar rahasia bunga majemuk compound interest, keajaiban finansial bebas kerja. Pasti banyak dari kalian yang ngerasa udah kerja keras banting tulang. Tapi kok ya, duit di rekening gitu-gitu aja, kayak lari di tempat, padahal udah ngos-ngosan. Capek banget kan? Nah, jangan khawatir. Hari ini, gua mau bongkar satu rahasia finansial yang bisa bikin hidup lo berubah drastis. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini adalah keajaiban yang namanya bunga majemuk atau compound interest. Konsep ini tuh kayak punya mesin pencetak uang otomatis, tapi legal dan halal, bro. Banyak orang yang belum sadar betapa dahsyatnya kekuatan bunga majemuk ini. Mereka cuma fokus nabung atau investasi biasa. Padahal, ada cara yang jauh lebih powerful buat bikin duit lo kerja keras buat lo, bukan sebaliknya. Bayangin aja, duit lo bisa beranak pinak tanpa lo harus ngapa-ngapain lagi. Enak banget kan? Gue janji, setelah lo paham konsep ini, cara pandang lo tentang uang dan investasi bakal berubah 180 derajat. Lo bakal ngerti gimana caranya bisa punya kebebasan finansial, bahkan bisa pensiun dini dengan santai. Siap-siap aja, karena rahasia ini bakal bikin dompet lo makin tebel tanpa harus nambah jam kerja. Ini beneran keajaiban finansial bebas kerja yang selama ini lo cari. Lo bakal lihat sendiri gimana uang 100.000 rupiah bisa jadi jutaan, bahkan puluhan juta rupiah, cuma dengan sabar dan strategi yang tepat. Jadi, jangan sampai ketinggalan setiap detailnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua nih, yang paling penting. Apa itu bunga majemuk? Gampangnya gini, bunga majemuk itu bunga yang berbunga lagi. Jadi, keuntungan yang kamu dapat dari investasi atau tabunganmu itu nggak cuma dihitung dari modal awal doang, tapi juga dari bunga yang udah terkumpul sebelumnya. Ibaratnya, duitmu kerja keras banget. Ngajak teman-teman bunganya buat ikutan kerja. Beda banget sama bunga tunggal ya. Kalau bunga tunggal, bunganya cuma dihitung dari modal awal doang, flat gitu. Nggak peduli udah berapa lama duitmu ngendap, bunganya ya segitu-segitu aja. Jadi, cuma modal pokoknya aja yang dihitung. Ini yang bikin bunga majemuk jauh lebih powerful buat ngembangin duitmu dalam jangka panjang. Biar makin kebayang, bayangin aja bunga majemuk itu kayak bola salju yang kamu gelindingin dari puncak gunung. Awalnya kecil, tapi makin lama makin gede karena dia ngumpulin salju-salju lain di jalannya. Jadi, modalmu plus bunga yang udah ada, itu jadi dasar buat ngitung bunga selanjutnya. Tiap periode, bunganya dihitung dari total yang udah ada. Atau, bisa juga kayak pohon yang terus tumbuh. Kamu tanam bibit kecil modal awal, terus dia tumbuh daun bunga pertama. Nah, daun-daun itu nanti jadi energi buat pohonnya tumbuh lebih gede lagi, keluarin ranting baru, daun baru, dan seterusnya. Jadi, bukan cuma bibitnya doang yang ngasilin pertumbuhan, tapi juga semua bagian pohon yang udah ada. Intinya, bunga majemuk itu kunci buat bikin duitmu kerja lebih keras dan ngasilin lebih banyak lagi seiring waktu. Makanya, para ahli keuangan selalu bilang, mulai investasi dari sekarang. Karena efek compounding ini butuh waktu buat nunjukin kekuatannya. Jangan sampai nyesel belakangan, bro. Oke, bro. Sekarang kita masuk ke inti dari semua ini. Matematika di balik keajaiban. Jangan panik dulu dengar kata matematika. Ini gampang banget kok. Kita bakal lihat gimana duit lo bisa beranak pinak cuma dengan sedikit sentuhan angka. Ini bukan sulap, ini ilmu yang bikin dompet lo senyum lebar. Siap-siap terkejut ya. Bayangin nih, lu punya duit 1 juta rupiah. Terus, lu investasikan dengan bunga 10% per tahun selama 5 tahun. Kalau pakai bunga tunggal, tiap tahun lo cuma dapat 100.000 rupiah dari modal awal. Setelah 5 tahun, lo dapat 500.000 rupiah doang bunganya. Totalnya jadi 1.500.000 rupiah. Tapi, coba deh kita pakai bunga majemuk. Ini nih yang bikin duit lo kerja keras buat lo. Bunga yang lo dapet tiap tahun itu bakal dihitung lagi buat modal di tahun berikutnya. Jadi, bunga lo juga berbunga, bro. Keren kan? Di tahun pertama, sama aja dapat 100.000 rupiah. Tapi, di tahun kedua, bunga dihitung dari 1.100.000 rupiah. Nah,
Setelah 5 tahun, duit lo bisa jauh lebih banyak dibanding bunga tunggal. Grafiknya itu loh, naiknya bukan garis lurus, tapi melengkung ke atas kayak roket mau lepas landas. Ini yang namanya pertumbuhan eksponensial. Bikin mata melongo saking cepatnya duit lo nambah. Dari 1 juta rupiah, bisa jadi 1.610.510 rupiah. Visualisasinya nanti bakal bikin lo makin paham. Lo bakal lihat sendiri gimana garis bunga tunggal itu lurus-lurus aja, sementara garis bunga majemuk itu melesat naik kayak pesawat jet. Ini bener-bener keajaiban angka yang bisa lo manfaatin buat masa depan finansial lo. Jangan remehin matematika, ya. Nah, bro, ini dia pilar pertama paling gokil dari bunga majemuk. Waktu. Ini beneran the power of time yang bikin duit lo kerja keras. Konsepnya simple. Semakin cepat mulai, semakin gede hasilnya. Jangan tunda, seriusan. Ini bukan omong kosong, ada buktinya nyata. Kita bahas, yuk biar makin paham. Bayangin aja, ada 2 orang. Sebut aja si A sama si B. Mereka berdua niat investasi, duit disetor sama persis, misalnya 1 juta rupiah per bulan. Tapi, ada bedanya nih. Si A itu mulai investasi pas dia masih muda banget. Baru usia 20 tahun. Dia udah melek investasi dari awal. Keren banget kan? Sementara itu, si B, dia agak santai dikit. Baru mulai investasi pas usianya udah 30 tahun. Jadi, si B ini telat 10 tahun dibanding si A. Padahal, jumlah duit yang mereka setor tiap bulan itu sama loh, 1 juta rupiah. Disinilah keajaiban waktu main peran penting. Perhatiin baik-baik ya. Meskipun cuma beda 10 tahun di awal, hasil akhir investasi mereka pas pensiun nanti, itu bedanya drastis banget. Bisa berkali-kali lipat. Si A yang mulai duluan di usia 20 tahun bakal punya duit jauh lebih banyak daripada si B yang baru mulai di usia 30 tahun. Ini karena duit si A punya waktu lebih lama buat berkembang biak. Jadi, intinya gini, jangan pernah ngeremehin kekuatan waktu dalam investasi. Semakin cepat lo mulai, semakin banyak waktu yang dimiliki duit lo buat tumbuh dan beranak pinak. Nggak perlu nunggu punya duit banyak, mulai aja dari kecil. Yang penting itu konsisten, dan mulai dari sekarang. Jangan sampai nyesel di kemudian hari, ya. Nah, bro, pilar ketiga dari kekuatan bunga majemuk itu konsistensi. Ini penting banget. Banyak yang mikir harus punya duit gede dulu, baru bisa investasi. Padahal, kuncinya di rutinnya bukan jumlah awal. Lo bisa mulai dari 100.000, 200.000, atau bahkan 50.000 per bulan. Yang penting, jangan bolong. Anggap aja kayak nabung recehan, tapi efeknya dahsyat buat masa depan finansial. Ini nih, yang namanya the power of consistency. Dengan rutin nabung atau investasi, lo secara nggak langsung udah ngelakuin strategi keren dollar cost averaging. Jadi, pas harga pasar lagi naik, lo beli dikit. Pas harga lagi turun, lo beli lebih banyak. Otomatis, harga rata-rata pembelian lo jadi lebih stabil dan cenderung rendah dalam jangka panjang. Nggak perlu pusing mikirin kapan waktu terbaik masuk pasar. Bayangin aja, lo konsisten nyisihin uang 100.000 tiap bulan selama 10 tahun. Itu udah 12 juta, belum sama bunganya yang terus beranak pinak. Kebiasaan kecil kayak gini, yang awalnya cuma nyisihin uang jajan atau kopi, lama-lama bisa jadi gunung harta yang nggak lo sangka. Ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal disiplin diri. Lo ngelatih diri buat punya kebiasaan finansial sehat. Efeknya itu kayak bola salju yang makin lama makin gede. Awalnya mungkin nggak kerasa, tapi setelah 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun, lo bakal kaget sendiri lihat hasilnya. Kekayaan itu dibangun dari pondasi kuat, dan pondasi itu adalah konsistensi. Jangan pernah remehin kekuatan dari kebiasaan kecil yang konsisten, ya. Ini kunci sukses finansial jangka panjang. Mau itu nabung, investasi, atau bahkan belajar hal baru. Semua itu bakal ngasih hasil luar biasa kalau lo tekunin terus-menerus tanpa henti. Ingat bro, Roma nggak dibangun dalam 1 hari, dan kekayaan juga nggak muncul cuma dari sekali gebrak. Butuh proses dan yang paling penting, konsistensi. Yuk, mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Jadikan ini kebiasaan baru lo. Nah, pilar kedua nih, yang nggak kalah penting, itu soal tingkat pengembalian atau rate of return.
Ini ibarat kecepatan mobil loh bro. Makin gede persentasenya, makin ngebut duit lo berkembang biak. Bayangin aja, investasi yang ngasih return 5% setahun sama yang ngasih 10%, bedanya jauh banget dalam jangka panjang. Duit lo bisa berlipat ganda lebih cepat kalau returnnya gede. Ini kunci banget buat ngejar target finansial lo. Tapi jangan asal ngejar return gede doang ya. Ini yang krusial. Lo harus pilih instrumen investasi yang pas sama profil risiko lo. Kalau lo tipenya nggak suka deg-degan, jangan maksa masuk saham yang fluktuasinya tinggi banget. Bisa-bisa lo malah panik terus jual rugi. Mending pilih reksadana pendapatan tetap atau obligasi yang lebih stabil meskipun returnnya mungkin nggak segila saham. Pikirin baik-baik. Intinya, sesuaikan sama nyali lo. Kalau lo berani ambil risiko lebih, ya silahkan lirik saham atau instrumen lain yang potensi returnnya lebih tinggi. Tapi ingat, potensi return tinggi itu biasanya sejalan sama risiko yang juga tinggi. Jadi, jangan sampai cuma ngiler sama angka gede doang, tapi lupa sama potensi kerugiannya. Pahami betul risikonya, biar nggak kaget nanti. Dampaknya, gini, pilihan instrumen yang tepat itu bisa bikin lo tidur nyenyak sambil duit lo kerja keras. Kalau salah pilih, bisa-bisa lo malah stres mikirin portofolio, bahkan bisa rugi gede dan bikin lo kapok investasi. Ini bukan cuma soal untung rugi, tapi juga soal ketenangan pikiran lo dalam berinvestasi. Penting banget. Jadi, kenali diri lo, kenali instrumennya, baru deh tentuin pilihan. Jangan sampai nyesel di kemudian hari cuma gara-gara salah pilih kendaraan investasi. Ini penting banget buat ngoptimalin kekuatan bunga majemuk lo dan mencapai kebebasan finansial yang lo impikan. Pilihan yang bijak hari ini bakal nentuin masa depan finansial lo. Oke bro, sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Studi kasus nyata, gimana bunga majemuk itu beneran kerja di berbagai aset. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang ini, kita bakal bedah satu persatu biar lo makin paham. Misalnya di saham atau reksadana. Lo beli saham, dapat dividen atau harga naik. Keuntungan itu jangan cuma lo diemin, reinvestasi lagi. Otomatis modal lo makin gede dan keuntungan berikutnya juga bakal makin gede. Ini yang namanya bunga berbunga cuy. Efeknya bisa gila-gilaan dalam jangka panjang. Terus di properti. Lo beli rumah harga 1 miliar rupiah. 5 tahun kemudian harganya naik jadi 1,5 miliar rupiah. Kenaikan harga ini kan juga kayak bunga majemuk. Nilai properti lo terus bertumbuh dari nilai awal plus kenaikan sebelumnya. Makin lama lo pegang, makin gede potensi kenaikannya. Mantap. Di bisnis juga gitu. Lo punya usaha, dapat untung. Keuntungan itu jangan langsung lo habisin. Reinvestasi lagi buat gedein bisnis, beli alat baru, atau ekspansi. Nanti keuntungan dari bisnis yang udah makin gede bakal jauh lebih banyak. Ini siklus positif yang bikin duit lo kerja keras buat lo. Tapi hati-hati juga sama inflasi bro. Kalau lo cuma ngandelin bunga tunggal, misalnya deposito yang bunganya cuma 2% setahun, sementara inflasi bisa 4 atau 5%, duit lo malah kegerus, nilainya berkurang. Makanya bunga majemuk itu penting banget buat ngelawan inflasi dan bikin duit lo tetap berharga. Jadi, intinya, bunga majemuk itu bukan cuma teori, tapi senjata ampuh buat ngembangin aset lo di dunia nyata. Paham kan? Jangan sampai ketinggalan kereta, bro. Waduh, bro, ini dia nih bagian paling krusial yang sering bikin investor pemula nyungsep nggak karuan. Dari jam 12 siang sampai jam 2 siang, biasanya kita sering banget bikin blunder fatal yang bisa bikin portofolio lo ambyar nggak bersisa. Jangan sampai deh lo ngulangin kesalahan-kesalahan ini ya. Bisa-bisa duit lo cuma numpang lewat, rugi bandar, cuma bisa nangis di pojokan. Pertama, jangan pernah menunda memulai investasi bro. Banyak banget yang nunggu momen pas atau harga paling murah. Padahal nggak ada momen yang 100% sempurna di dunia ini. Mending langsung aja mulai dengan dana seadanya, daripada nunggu terus tapi nggak gerak. Waktu itu duit lo. Kedua, jangan gampang banget narik dana pas baru untung dikit. Itu namanya nggak sabaran bro. Padahal kalau didiemin, duit lo bisa berkembang biak lebih banyak lagi lewat efek compounding yang ajaib. Sayang banget kan
Kalau kesempatan emas itu hilang, cuma gara-gara lo buru-buru pengen jajan atau beli kopi, sabar itu kunci, men. Ketiga, ini penting banget. Pahamin risiko setiap instrumen investasi yang lo pilih. Jangan cuma ikut-ikutan tren atau omongan temen tanpa riset mendalam. Nanti pas rugi, lo cuma bisa gigit jari dan bingung mau ngapain. Keempat, hati-hati sama biaya-biaya tersembunyi. Biaya transaksi, biaya manajemen, atau biaya lain-lain itu kelihatannya kecil. Tapi kalau numpuk, bisa ngikis, profit lu lumayan banyak loh. Jadi, teliti sebelum berinvestasi biar nggak nyesel. Terakhir, dan ini sering banget diabaikan, diversifikasi. Jangan pernah naruh semua telur lo di satu keranjang, bro. Kalau satu investasi lo anjlok parah, yang lain masih bisa nolongin buat jaga-jaga biar nggak boncos semua. Jadi, sebar resiko lo ke beberapa instrumen yang berbeda dan punya karakteristik unik. Intinya, jangan gegabah dan selalu belajar biar investasi lo aman, sentosa, dan cuan terus. Ingat, 5 kesalahan fatal ini wajib banget lo hindari biar nggak boncos parah. Oke bro, masuk ke sesi paling ditunggu. Gimana sih langkah praktis buat mulai perjalanan bunga majemuk lo? Gampang kok, nggak seribet yang dibayangin. Pertama dan paling fundamental, lo wajib banget bikin anggaran. Ini penting biar tahu duit lo lari kemana aja dan bisa identifikasi pos pengeluaran yang bisa dipangkas. Dari situ, lo bisa lihat berapa dana yang bisa disisihin buat investasi. Setelah anggaran beres, langkah kedua adalah identifikasi dana investasi. Cari deh duit nganggur yang emang nggak lo butuhin buat kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Ingat, jangan pakai duit panas ya. Abis itu, pilih instrumen investasi yang sesuai sama profil risiko lo. Ada deposito yang super aman, tapi returnnya kecil banget. Cuma sekitar 3-4% per tahun. Kalau lo mau yang lebih menantang dikit, ada reksadana yang cocok buat pemula karena udah didiversifikasiin sama manajer investasi. Atau, kalau lo berani ambil risiko lebih tinggi dengan potensi untung gede, bisa coba saham. Tapi, risetnya harus dalam ya. Pilihan lain, ada P2P lending yang returnnya lumayan, bisa sampai belasan persen, tapi perlu hati-hati. Sesuaikan aja sama kenyamanan lo. Langkah keempat, otomatisasi investasi lo. Setor rutin tiap bulan, misalnya tanggal 25, biar nggak lupa dan konsisten. Ini kunci banget biar bunga majemuknya jalan terus tanpa lo harus mikir tiap saat. Anggap aja kayak bayar tagihan wajib, tapi ini buat masa depan lo sendiri. Disiplin itu penting banget bro. Terakhir, dan ini nggak kalah penting, edukasi diri secara berkelanjutan. Dunia investasi itu dinamis banget bro. Jadi, lo harus terus belajar, baca buku, ikut webinar, atau ngobrol sama suhu investasi. Jangan pernah berhenti update ilmu biar makin jago dan cuan lo makin banyak. Dengan begitu, perjalanan bunga majemuk lo bakal makin mulus dan hasilnya maksimal. Bro, sis, kita sering dengar bunga majemuk itu soal duit kan? Tapi coba deh pikirin, konsep ini tuh jauh lebih luas dari sekedar investasi finansial. Intinya, hal-hal kecil yang kita lakuin konsisten, lama-lama bisa ngasih hasil gede banget, kayak bola salju yang makin gede. Ini berlaku di banyak aspek hidup kita loh. Ambil contoh skill development. Lo pengen jago bahasa Inggris? Jangan langsung belajar 10 jam sehari. Cukup luangin 15 menit tiap hari buat dengerin podcast atau baca artikel. Dalam setahun, lo udah ngumpulin ribuan menit belajar. Itu kayak bunga majemuk di otak lo, skill lo bakal naik level tanpa lo sadarin. Konsisten itu kuncinya. Terus, di kesehatan juga gitu. Lo nggak perlu langsung diet ketat atau nge-gym 7 hari seminggu. Coba deh mulai jalan kaki 15 menit tiap sore. Atau minum air putih cukup. Kebiasaan kecil ini, kalau dilakuin terus-menerus berbulan-bulan, efeknya ke badan lo bakal kerasa banget. Badan lebih fit, imun kuat, dan lo lebih berenergi. Investasi jangka panjang buat diri lo. Nggak cuma itu, hubungan sama orang lain juga kena efek bunga majemuk. Coba deh luangin waktu sebentar buat nanyain kabar temen, ngasih perhatian kecil ke pasangan, atau sekadar ngobrol santai sama keluarga. Hal-hal kecil ini, kalau rutin lo lakuin, bakal bikin ikatan lo makin kuat.
Kepercayaan dan rasa sayang itu kayak bunga majemuk, makin sering dipupuk, makin kokoh, mulai dari yang kecil aja. Jadi, intinya bunga majemuk itu bukan cuma soal duit di bank. Ini filosofi hidup tentang gimana konsistensi hal-hal kecil bisa ngasih dampak luar biasa besar di masa depan. Mulai dari sekarang, investasiin waktu dan usaha lo di hal-hal kecil positif. Nanti, lo bakal kaget sendiri sama hasilnya. Yuk, mulai terapkan konsep ini di hidup kita sehari-hari. Oke bro sis, nggak kerasa ya, kita udah di penghujung acara. Dari tadi kita udah ngobrolin banyak banget soal gimana duit bisa kerja buat kita. Intinya, jangan pernah remehin kekuatan bunga majemuk. Itu loh, yang bikin duit kamu beranak pinak sendiri tanpa kamu harus ngapa-ngapain lagi. Ibaratnya, kamu tanam satu biji, besoknya udah jadi pohon duit yang rimbun dan berbuah banyak. Gila kan? Ini bukan sulap, ini investasi cerdas yang bisa bikin kamu makin cuan di masa depan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan cuma dengerin doang, terus besok lupa, mumpung ilmunya masih anget, langsung aja praktekin. Nggak usah nunggu punya duit banyak dulu, baru mulai. Mulai aja dari yang kecil, 100.000, 200.000, atau bahkan 50.000 rupiah. Yang penting itu konsisten dan mulai sekarang juga. Waktu itu emas bro! Setiap detik yang kamu tunda, itu potensi cuan yang hilang dan nggak bakal balik lagi. Jangan sampai nyesel di kemudian hari. Nah, biar kita makin semangat bikin konten kayak gini, jangan lupa ya buat subscribe channel kita ini. Terus, kalau kamu suka sama obrolan kita hari ini, langsung aja pencet tombol like-nya sampai biru. Dan yang paling penting, share juga ke teman-teman kamu biar makin banyak yang melek finansial. Jangan pelit ilmu bro, karena makin banyak yang pinter, makin asik juga diskusi kita nanti. Yuk, ramaikan biar makin seru dan bermanfaat. Terakhir nih, kita pengen banget denger cerita atau pertanyaan dari kalian. Mungkin ada yang udah punya pengalaman investasi bunga majemuk, atau ada yang masih bingung mau mulai dari mana. Langsung aja tumpahin di kolom komentar di bawah. Kita bakal baca satu persatu dan coba bantu jawab. Yuk, kita bangun komunitas yang makin pinter finansial bareng-bareng, biar masa depan kita makin cerah dan gak pusing lagi soal duit. Gas terus! Pokoknya, jangan tunda lagi. Ilmu udah dapet, tinggal eksekusi. Masa depan finansial kamu ada di tangan kamu sendiri. Yuk, mulai langkah pertama hari ini juga. Jangan sampai ketinggalan kereta cuan, bro.